Salam saudara, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, pada saat hari ini kita bertemu kembali untuk ibadah pagi ini. Terpujilah nama Tuhan, biarlah Bapak Ibu kita semua terus mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, sebelum kita ibadah pada saat hari ini, kita satukan dalam doa. Terima kasih Bapak buat setiap penyertaan-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Dalam hidup kami percaya Engkau membentengi setiap kami ya Tuhan. Saat ini kami mau datang Tuhan di hadapan-Mu. Biarlah setiap pujian penyembahan kami yang terbaik hanya bagi-Mu saja ya Tuhan. Hanya satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih. Pujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kita akan bersama-sama memuji Dia, Raja segala raja. Tepuk tangan yang mulia buat Dia, Raja segala raja. Haleluya.
bahwa janji-Mu tergenapi atas hidup kami. Engkau menyembuhkan sakit kami, bahkan Engkau memulihkan kehidupan kami ya Bapa. Kami mau Tuhan memuji nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Salam, salam sehat dan bahagia buat kita semua dan buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang sekarang sedang berada di rumah-rumah atau mungkin juga berada di luar rumah. Bapak Ibu, tak terasa sudah sekitar 4 atau 5 bulan dunia sedang dilanda wabah corona. Dunia sedang dilanda COVID-19, termasuk negara kita bahkan sampai
kota kita, bahkan desa-desa, semuanya kena dampak yang namanya corona. Dan corona telah membuat perubahan yang begitu besar di dalam banyak sekali bidang kehidupan. Bidang ekonomi, bidang sosial, dan bidang-bidang yang lain. Dalam bidang ekonomi banyak orang yang akhirnya mengalami kebangkrutan secara ekonomi. Banyak orang yang akhirnya jatuh di dalam ekonominya, kehilangan pekerjaan karena harus di PHK. Kemudian ada juga yang usahanya harus gulung tikar. Walaupun di sisi lain juga ternyata ada banyak orang yang justru di masa wabah ini mengalami peningkatan secara ekonomi yang luar biasa. Kalau kita perhatikan dalam bidang-bidang tertentu justru mereka sedang panen. Seperti mereka yang usaha sepeda, saya lihat sepeda justru begitu digemari dan mereka yang jual sepeda mengalami panen yang luar biasa. Kemudian yang jual masker dan juga ada beberapa hal yang lain yang justru mengalami peningkatan ekonomi yang luar biasa. Itu di bidang ekonomi. Kemudian di bidang sosial juga terjadi perubahan yang luar biasa. Cara orang bergaul, kemudian gaya hidup juga mengalami perubahan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, wabah COVID-19 telah membawa perubahan yang begitu luar biasa di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Tetapi ada satu pribadi yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan pribadi itu tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus. Saya akan membaca di dalam kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat 8, demikian firman Tuhan, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Alkitab menegaskan Yesus Kristus tetap sama. Kalau dalam bahasa Jawa artinya Yesus Kristus tidak berubah, ora ngalami perubahan. Yesus Kristus pada baik, dinawingi, dinasiki, tekan selawasi, Yesus Kristus tetap sama. Yang jadi pertanyaan adalah, apa yang sama di dalam Yesus Kristus? Apanya yang tidak pernah berubah di dalam diri Kristus? Semuanya mengalami perubahan, tapi Yesus Kristus tidak pernah mengalami perubahan. Apa di dalam diri Kristus yang tidak pernah berubah? Yang pertama adalah kasihnya sama, kasihnya tetap, kasihnya tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, kasih Kristus tidak pernah berkurang, kasih Kristus tidak pernah bertambah. Kasihnya kekal, kasihnya abadi kepada siapa? Kepada dunia ini, termasuk kepada saudara dan saya. Dan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih Kristus tetap sama kepada siapa? Kepada semua orang, bahkan termasuk di dalamnya adalah orang berdosa. Kepada orang yang dianggap hina, kepada orang berdosa, kasih Kristus tetap sama kepada mereka. Tetapi ingat, walaupun kasih Kristus tetap sama, bahkan kasihnya begitu besar kepada orang berdosa, tetapi dia tidak pernah mengasihi perbuatan dosa. Itulah Tuhan Yesus, dia bisa membedakan antara manusia yang berdosa dengan mereka yang berbuat dosa. Yesus membenci perbuatan dosa, tetapi dia mengasihi orang yang berdosa. Oleh sebab itu kalau kita lihat Alkitab Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan justru memanggil orang-orang berdosa. Untuk apa?
untuk dijadikan sebagai pelayannya, untuk dijadikan sebagai rasulnya, untuk dijadikan sebagai pengikutnya. Bahkan Tuhan Yesus mengubah orang yang berdosa, kemudian dipakai oleh Tuhan sendiri menjadi pribadi yang luar biasa, yang mengajak orang-orang berdosa bertobat kembali kepada jalan yang benar. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kasih Kristus tetap sama kepada saudara, kepada saya, kepada setiap kita. Oleh sebab itu siapapun diri kita yang mungkin hari-hari ini membutuhkan kasih Kristus, Yesus siap mengalirkan kasih-Nya kepada setiap kita. Itu yang pertama, bahwa di dalam diri Kristus ada sesuatu yang tidak pernah berubah, tetap sama dahulu, sekarang, selama-lamanya tetap sama, yaitu kasih-Nya. Hal yang kedua yang tidak berubah di dalam diri Kristus adalah kuasa-Nya. Tuhan Yesus mengatakan di dalam kitab Matius, Tuhan Yesus mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di surga maupun di bumi. Yesus memiliki kuasa, bahkan dia sendiri adalah maha kuasa. Artinya kalau dia maha kuasa berarti dia mampu melakukan segala sesuatu di mana manusia tidak mampu, tapi dia mampu. Di mana manusia mustahil untuk melakukan itu, tapi Kristus mampu melakukan itu. Kalau kita lihat Alkitab, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada begitu banyak hal-hal luar biasa yang Tuhan lakukan yang menunjukkan kemahakuasaannya. Ada banyak sekali mujizat yang Tuhan lakukan, yang Tuhan kerjakan. Kalau Alkitab mencatat, mungkin boleh dikatakan tidak cukup untuk mencatat segala sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi apa yang dicatat oleh Alkitab, di sana sudah menunjukkan bahwa Yesus adalah pribadi yang berkuasa. Bukan saja membuat orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, bahkan kita melihat alam pun taat kepada Kristus. Orang mati, bahkan sudah mati sampai 4 hari, bahkan sudah bau, orang yang bernama Lazarus, Tuhan bangkitkan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada begitu banyak hal-hal yang dicatat oleh Alkitab yang menunjukkan kemahakuasaan Kristus. Kristus berkuasa melakukan segala hal di mana kita tidak mampu, tapi Dia selalu mampu. Dan yang lebih menarik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kuasanya Kristus siap menolong kita. Kristus siap menyatakan kuasanya buat setiap kita. Mungkin hari-hari ini kita membutuhkan mujizat, kita membutuhkan kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Di masa pandemi ini, di masa boleh dikata dunia sedang mengalami krisis, mungkin juga ada di antara Bapak Ibu yang kena dampaknya secara ekonomi atau juga secara fisik. Ingat bahwa Kristus berkuasa. Yesus berkuasa untuk memulihkan Bapak Ibu. Yesus berkuasa untuk menyatakan mujizatnya bagi setiap kita. Karena melakukan mujizat itu juga adalah hobinya Tuhan Yesus. Lalu bagaimana kita mendapatkan mujizat? Tidak ada cara lain. Kita harus percaya, beriman bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah maha sanggup, maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Di mana kita tidak mampu, tapi Dia mampu. Karena bagi Yesus tidak ada satu perkara pun yang mustahil. Jadi Bapak Ibu, untuk hari ini paling tidak ada 2 hal di mana Kristus tetap sama, tidak berubah. Yang pertama, kasih-Nya. Yang kedua, kuasanya. Bagi setiap kita membutuhkan 2 hal ini, Kristus siap menyatakan buat setiap kita. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah menyatakan buat setiap kami.
Biarlah firman-Mu tertanam, tertancap dalam hidup kami, berakar dalam hidup kami, dan ajarlah kami untuk terus percaya dan mengimani dan mengamini bahwa Engkau adalah Tuhan yang senantiasa mengasihi kami, bahkan Tuhan yang siap menyatakan kuasa-Nya buat setiap kami, sehingga hidup kami dipenuhi dengan mujizat yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati setiap umat-Mu yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan, yang menghadapi masalah pergumulan dalam hidupnya dikuatkan, dihiburkan, bahkan diberi kemenangan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Segala puja, segala puji, hormat hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan berkati.